Baik, untuk sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, karena pada saat kemarin kelompok kami tidak sempat untuk membuat video perkenalan, jadi video perkenalannya berupa voice over saja. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Baik, sebelumnya kami perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas 2024D yang mendapatkan bagian untuk mengeksplor Keraton Yogyakarta. Baik, untuk selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sarah Nabila Nuriski Arfiati dengan NIM akhir 146. Selanjutnya ada Prima Dina Nabila dengan NIM akhir 132. Kemudian ada Aisyah Aulia Rahma dengan NIM akhir 162. Lalu Karisa Nalani dengan NIM akhir 164. Lalu ada Celo dengan 154, dan lalu ada Muhammad Zainul Arifin dengan NIM akhir 158. Nah, untuk selanjutnya mari kita mengeksplor Keraton Yogyakarta bersama-sama. Sebelumnya seperti yang dilihat di peta bahwa kami dari Surabaya itu menuju ke Yogyakarta ya. Dan sebenarnya destinasi kita itu bukan hanya di Keraton Jogja saja. Ada Museum Sangiran, Benteng Fredeburg, dan lain-lain sebagainya. Namun karena fokus kita kebagian di Keraton Jogja, jadi kelompok kami mungkin akan lebih menjelaskan tentang Keraton Yogyakarta, dan mungkin nanti akan kami berikan sedikit cuplikan video untuk destinasi-destinasi sebelum Keraton Yogyakarta. Baik, bisa kalian lihat bahwa ini merupakan Surabaya di pagi hari pada saat kita perjalanan bermulai dari Surabaya menuju ke Yogyakarta. Baik, sebelum memasuki penjelasan yang lebih dalam tentang Keraton Yogyakarta, sebelumnya ini adalah halaman depan sebelum memasuki Keraton Yogyakarta, dan untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya setelah ini. Di tengah kota yang pesonanya tuh nggak pernah ada habis-habisnya nih, siapa lagi sih kalau bukan Yogyakarta? Di sini tuh berdiri sebuah istana yang menyimpan sejarah panjang, budaya luhur, dan nilai-nilai tradisi yang masih lestari hingga masa kini. Ini dia Keraton Yogyakarta. Ini tuh lebih dari sekedar tempat tinggal raja aja ya guys. Ini juga menjadi simbol kekuasaan, kebudayaan, dan spiritualitas masyarakat Jawa. Keraton Yogyakarta didirikan pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai hasil dari perjanjian Giyanti yang memecah Kesultanan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Letaknya yang strategis di tengah kota menjadi pusat pemerintahan, budaya, dan spiritual Jawa. Sejak awal berdirinya, keraton tidak hanya menjadi istana raja, tapi juga pusat kegiatan seni, agama, pendidikan, dan kehidupan masyarakat. Oke guys, jadi tata letak keraton dirancang dengan filosofi Jawa yang mencerminkan hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Nah, bangunan-bangunan utama seperti Bangsal Kencono, Siti Hinggil, dan Pagelaran dibangun selaras dengan arah mata angin dan garis imajiner antara Gunung Merapi dan Laut Selatan. Di setiap bangunan memiliki makna tersendiri nih. Contohnya, hiasan-hiasan, ornamen, hingga warna cat bangunan pun tidak dipilih secara sembarangan. Semuanya memiliki filosofi dalam ajaran kejawen. Keraton Yogyakarta juga menjadi pelestarian budaya. Disinilah berbagai seni tradisional Jawa seperti tari klasik, karawitan, macapat, hingga batik tulis tetap dilestarikan. Setiap tahunnya, keraton menggelar upacara-upacara penting seperti Grebeg Maulid, Sekaten, dan Grebeg Besar. Upacara-upacara ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga menjadi bentuk komunikasi antara keraton dan rakyat. Jadi gitu guys. Nah, jadi guys,
Di dalam kompleks keraton terdapat museum yang menyimpan koleksi benda-benda bersejarah seperti keris, gamelan, pakaian kebesaran, tanduk kerajaan, hingga foto-foto dokumentasi masa lalu. Benda-benda ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah panjang keraton dan peranannya dalam kehidupan bangsa. Nah, di dalam keraton, kehidupan berjalan dalam irama adat yang teratur. Para abdi dalam menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Mereka pun menjaga kebersihan, merawat benda pusaka, hingga menyiapkan prosesi adat dan upacara kerajaan. Nah, jadi guys, menjadi abdi dalam bukan sekedar pekerjaan, tapi bentuk pengabdian seumur hidup pada nilai budaya dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Oke guys, jadi Keraton Yogyakarta tuh bukan sekedar bangunan tua yang dijaga agar gak runtuh, tapi juga menjadi sumber pengetahuan, nilai, dan identitas. Nah, di tengah modernisasi yang cepat, keraton tetap berdiri menjadi pengingat bahwa kita punya akar budaya yang amat dalam dan tanggung jawab untuk melestarikannya. Mungkin sekian video dokumenter ini. Semoga dokumenter ini dapat membuka mata kita, baik yang udah kesana maupun belum ya. Dan perlu diingat juga, kalau sejarah tuh bukan cuma dikenang aja, tapi juga dirawat dan diwariskan. Oke guys, see you and thank you for watching. Bye! 어쩌다 보니 처음으로 마주하는 오늘이라서 사무치게 아픈 말 한마디에 내가 더 싫어도 신경 쓰지 말자. 우리 목소리로 어디서라도 부르자. 청춘 찬가. 벨소리가 울릴 때 겁이나 심장이 멈춰 놀라는 요즘 혼자 지내고 싶고 혼자 있기 싫고 나도 날 모르겠어. 도대체 나의 행복은 어딨나요? 그 누구도 대답해줄 수 없어. 꺼진 폰 화면 속에 비친 내 모습 보며 말할래. 오늘 집에 가는 길엔 내게 수고했다고. 마냥 쉽지 않았지만 나쁘지 않았다고. 숨 막히는 세상 속에 작은 것 하나에 잠깐 섰다고. 어쩌다 보니 처음으로 마주하는 오늘이라서 사무치게 아픈 말 한마디에 네가 더 싫어도 신경 쓰지 말자. 우리 목소리로 어디서라도 부르자. 청춘 잠깐 나의 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 날 감싸준 포근한 이불. 이 사소한 따뜻함에